Tetap berdiri ketika dunia menggoyahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selalu tenang. Ada masa ketika semuanya berjalan baik, tetapi ada juga masa ketika berbagai masalah datang mengguncang kehidupan kita. Masalah keluarga, tekanan pekerjaan, persoalan ekonomi, kekecewaan, dan masa depan yang tidak pasti dapat membuat hati kita takut dan kehilangan kekuatan. Di sisi lain, dunia juga terus berubah. Nilai-nilai kehidupan semakin bergeser. Apa yang dahulu dianggap salah, sekarang dianggap biasa. Apa yang benar menurut firman Tuhan kadang dianggap tidak masuk akal. Di tengah dunia yang terus menggoyahkan, bagaimana kita dapat tetap berdiri? Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat 13 agar kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan menghadapi hari yang sulit. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan supaya kita tidak tumbang ketika hari yang sulit datang. Berdiri bukan berarti kita tidak pernah takut. Berdiri bukan berarti kita tidak pernah menangis. Berdiri berarti ketika keadaan mengguncang, kita tetap memilih percaya kepada Tuhan. Kita mungkin menangis, tetapi tetap berdoa. Kita mungkin kecewa, tetapi tidak meninggalkan Tuhan. Kita mungkin belum mengerti, tetapi tetap percaya. Kita mungkin jatuh, tetapi bangkit kembali dan terus berjalan bersama Kristus. Saudara, salah satu alasan manusia mudah goyah adalah karena kita sering membangun hidup di atas sesuatu yang dapat berubah. Kita menggantungkan keamanan kepada uang, kebahagiaan kepada manusia, masa depan kepada pekerjaan, dan harga diri kepada keberhasilan. Padahal semua itu dapat berubah. Uang dapat berkurang. Pekerjaan dapat hilang. Manusia dapat mengecewakan. Keadaan dapat berubah dengan cepat. Karena itu, kita harus membangun hidup di atas dasar yang tidak berubah. Alkitab berkata dalam Matius 7 ayat 24-25 bahwa orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika hujan, banjir, dan angin datang, rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Rumah tersebut tetap menghadapi badai, tetapi tidak roboh. Artinya, hidup yang dibangun di atas firman Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Tetapi ketika masalah datang, kita memiliki dasar yang kuat untuk tetap berdiri. Saudara, mungkin hari ini ada sesuatu yang sedang mengguncang hidup Anda. Mungkin masalah keluarga, pekerjaan, kebutuhan ekonomi, kesehatan, atau doa yang belum dijawab. Jangan biarkan keadaan menentukan apakah Anda akan tetap percaya kepada Tuhan. Keadaan berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Manusia dapat berubah, tetapi Tuhan tetap setia. Pintu dapat tertutup, tetapi Tuhan tetap memiliki jalan. Karena itu, tetaplah berdiri. Kita juga harus berhati-hati terhadap guncangan yang datang melalui dunia. Dunia dapat berkata, ikuti saja apa yang semua orang lakukan. Tetapi kita tidak boleh menjadikan dunia sebagai ukuran kebenaran. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Jika dunia berkata sesuatu itu benar tetapi firman Tuhan berkata itu salah, kita harus memilih firman Tuhan. Jika dunia mengajak kita membalas kejahatan, kita memilih mengampuni. Jika dunia mendorong keserakahan, kita belajar mencukupkan diri. Jika dunia mengajarkan hidup hanya untuk diri sendiri, kita belajar melayani. Jika dunia mendorong kita mengejar popularitas, kita memilih hidup untuk kemuliaan Allah. Inilah keberanian untuk tetap berdiri. Saudara, tetap berdiri juga berarti menjaga hubungan dengan Tuhan. Jangan menunggu masalah datang baru mencari Tuhan. Berdoalah setiap hari. Bacalah firman Tuhan. Renungkan firman-Nya. Beribadahlah dan tetaplah bersekutu dengan saudara seiman. Iman yang kuat tidak dibangun dalam satu malam. Iman dibangun melalui hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Mungkin ada saat ketika kita merasa tidak sanggup. Kita berkata, saya lelah. Saya tidak tahu harus bagaimana. Jika itu yang sedang Anda rasakan, jangan menghadapi semuanya sendirian. Datanglah kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Yesaya 41 ayat 10 agar kita tidak takut, sebab Tuhan menyertai kita.
Dia akan meneguhkan, menolong, dan menopang kita. Tuhan tidak meminta kita berdiri dengan kekuatan sendiri. Dia sendiri yang menopang kita. Karena itu, ketika dunia mengguncang, jangan hanya melihat besarnya masalah. Lihatlah besarnya Tuhan. Masalah kita mungkin besar, tetapi Tuhan jauh lebih besar. Kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Jalan kita mungkin tidak jelas, tetapi Tuhan mengetahui arah perjalanan kita. Saudara, badai tidak berlangsung selamanya. Ada musim yang berat, tetapi Tuhan sanggup membawa kita melewatinya. Karena itu, jangan menyerah hanya karena keadaan sedang sulit. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena doa belum dijawab. Jangan mengubah prinsip hanya karena dunia tidak menyukainya. Tetaplah berdiri di atas kebenaran. Dunia boleh berubah. Keadaan boleh berguncang. Rencana dapat berubah. Tetapi Tuhan tetap menjadi batu karang yang kokoh. Ketika dunia menggoyahkan, jangan menjauh dari Tuhan. Justru mendekatlah kepadanya. Ketika takut, berdoalah. Ketika bingung, carilah firman-Nya. Ketika lemah, mintalah kekuatannya. Ketika jatuh, bangkitlah bersamanya. Dan ketika badai datang, tetaplah berdiri. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang menopang kita kuat. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah dasar yang kokoh dalam kehidupan kami. Ketika dunia mengguncang dan keadaan membuat kami takut, tolong kami tetap percaya kepada MU. Jangan biarkan kami mengikuti suara dunia dan meninggalkan kebenaran firman MU. Kuatkan iman kami, teguhkan hati kami, dan ajarlah kami tetap berdiri dalam segala keadaan. Ketika kami lemah, topanglah kami. Ketika kami jatuh, bangkitkan kami. Biarlah hidup kami tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang dikuatkan untuk tetap berdiri dalam iman ketika menghadapi guncangan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.